Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aliana Anggraini Suwae dengan NIM 22513105. Saya berasal dari kelas kewirausahaan syariah dan pada kesempatan ini saya ingin memaparkan bidang lingkungan yang ingin saya kembangkan. Yang pertama ada bisnis aquaponik. Aquaponik sendiri merupakan sistem pertanian yang menggabungkan antara budidaya ikan dan tanaman dalam suatu sistem yang terpadu dan berkesinambungan. Sistem ini saling menguntungkan satu sama lain antara budidaya ikan maupun tanaman karena sistem ini memanfaatkan limbah ikan sebagai pupuk untuk tanaman dan tanaman akan menyaring air yang akan digunakan ikan sebagai tempat untuk hidup oleh ikan-ikan yang ada. Nah, kemudian aquaponik ini sebenarnya sudah kerap dilaksanakan atau dipraktikkan karena praktiknya yang mudah, tidak membutuhkan lahan yang luas, kemudian memberikan keuntungan yang besar. Sehingga jika kita pantau dari sisi bisnis, aquaponik ini dapat memberikan keuntungan yang luas. Karena kan dapat memberikan keuntungan dalam dua kondisi utama, yakni ikan, budidaya ikan, dan tanaman atau tumbuhan atau sayur-sayuran dalam hal ini. Produk yang dihasilkan jika dalam bentuk tanaman adalah produk yang ramah lingkungan dan pastinya terjamin organik, seperti sayur-sayuran organik, buah-buahan organik, bahkan dapat mencoba untuk menanam sayuran, menanam bunga-bungaan. Selanjutnya, bisnis selanjutnya adalah bisnis bulk store zero waste. Nah, bulk store ini merupakan usaha yang menjual produk ramah lingkungan dengan konsep zero waste. Produk yang dijual dalam bulk store ini yang merupakan sebuah toko adalah barang-barang yang terkenal akan alaminya, organik, dan bahan-barang yang bebas kimia dan biasanya merupakan hasil produk dari tani ataupun perajin lokal. Kemudian pada toko ini selain menjual oleh produk-produk yang ramah lingkungan, mereka juga mempromosikan penggunaan kemasan ramah lingkungan dengan cara mengurangi plastik dan menyediakan tempat-tempat sebagai wadah untuk mengisi produk-produk yang ingin dibeli. Ataupun pembeli dapat membawa tempat mereka sendiri atau wadah mereka sendiri saat berbelanja. Jika dikembangkan sebagai ide bisnis, bookstore ini tentunya akan sangat bermanfaat dan membuka lapangan kerja bagi berbagai orang, seperti bagi untuk pengrajin lokal maupun kita sendiri yang akan membuka jasa bookstore ini. Bookstore sebagai suatu bisnis dapat mendukung gaya hidup ramah lingkungan dan ekonomi berkelanjutan. Kemudian bookstore ini dapat memberikan kita sebagai orang-orang yang ingin bergerak dan mendukung hidup sustainability sebagai tempat untuk menyalurkan semangat-semangat kita dan tempat untuk mendukung hal-hal yang ingin kita salurkan kepada lingkungan dengan cara menggunakan produk-produk yang akan kita beli di Boxer Zero Waste ini. Bisnis selanjutnya adalah ekoenzim. Ekoenzim sendiri adalah cairan alami yang dihasilkan dari fermentasi limbah organik dari seperti sisa buah-buahan maupun sayuran. Ekoenzim ini memanfaatkan bakteri seperti bakteri asam laktat dan ragi dalam pembuatannya. Dalam pembuatannya, ekoenzim akan dimasukkan dalam suatu wadah, kemudian sampah atau sisa bahan organik dimasukkan dalam wadah tersebut dan diberikan air serta didiamkan selama beberapa bulan agar proses fermentasi dapat berjalan dengan baik. Jika dimasukkan sebagai suatu bisnis, ekoenzim ini tentunya menawarkan keuntungan yang beragam karena kegunaannya yang beragam juga. Di mana hal ini dapat kita lihat, ekoenzim dapat digunakan untuk barang-barang rumah tangga, kemudian peternakan, bahkan pertanian, bahkan dalam segi perawatan tubuh itu pun ekoenzim memungkinkan untuk digunakan. Oleh karena itu, ekoenzim ini dapat digencarkan dalam berbagai bidang sehingga keuntungan bisnisnya juga dapat beragam. Kemudian dengan bahan dasarnya yang murah yakni bahan sisa makanan, tentunya ini akan menjadikan ekoenzim sebagai bentuk usaha yang dapat mendukung lingkungan dan juga mudah dipraktikkan.
Bisnis selanjutnya adalah sabun daur ulang dari minyak jelantah. Nah, kenapa minyak jelantah ini dapat digunakan? Dan sebaiknya kita olah lebih lanjut karena biasanya minyak jelantah ini hanya dibuang dan tidak digunakan. Malah menjadi masalah besar untuk sing-sing dapur, wastafel dapur karena minyak ini dapat dapat menyangkut atau dapat untuk dapur atau wastafel kita. Sehingga jika sabun daur ulang, kita dapat menurunkan pencemaran yang dilakukan oleh minyak. Seperti yang kita ketahui bersama, sabun merupakan produk sinteks utama yang senantiasa dibutuhkan kehadirannya. Kita menggunakan sabun dalam berbagai kegiatan, baik dalam aktivitas kita maupun cuci piring, untuk pakaian, dan berbagai bahan lain. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan minyak jelantah yang garamnya lumayan banyak dan tidak begitu dimanfaatkan sebagai sabun, maka akan mengurangi pencemaran minyak jelantah. Tentunya sangat mendukung prinsip ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Selanjutnya, untuk menentukan skala prioritas, saya mula-mula menyebutnya dalam sebuah tabel yang dapat kita lihat berbagai aspek-aspek yang dari jenis-jenis bisnis yang saya paparkan sebelumnya. Yang pertama dari segi keberlanjutan, di mana kalau aquaponik tentunya tidak akan mencemari lingkungan karena dia memiliki sistemnya sendiri. Dia tidak akan mencemari oleh air, tempat menanam tumbuhan. Kemudian dari Baksor, Baksor ini sangat mendukung sustainability dan memanjangkan umur pakai suatu produk. Dan Enzim memanfaatkan sisa sampah makanan sehingga mengurangi sampah di pembuangan akhir maupun di proses sebelumnya seperti TPS dan TPS 3R. Untuk sabun pengulang sendiri, sama halnya dengan ekoenzim, namun dia memanfaatkan minyak jelantah sebagai bahan baku sehingga pencemaran akibat minyak jelantah dapat berkurang. Dalam asas syariah, tentunya tempat jenis usaha ini mendukung keberlanjutan lingkungan dan pelestarian lingkungan sehingga hal ini selaras atau sesuai dengan peran kita sebagai manusia yang ditugaskan oleh Allah sebagai khalifah di muka. Selanjutnya pada yang atau unsur modal yang sangat kita perlu perhatikan dalam bidang perusahaan untuk aquaponik, walaupun hanya membutuhkan lahan kecil, namun sistem dan perbuatannya ada baik dari kolamnya, ya, dan berbagai jenis alat yang diperlukan itu memerlukan biaya baik dari segi menengah maupun biaya tinggi atau modal yang besar. Selanjutnya untuk Backstore, sebagai seseorang yang mendistribusikan produk-produk dari pemajang ini, Backstore memerlukan modal yang relatif lebih rendah daripada aquaponik karena kita akan menggunakan atau menjual produk-produk dari pemajang-pemajang lain. Selanjutnya untuk aquaponik, ekoenzim sendiri tidak membutuhkan banyak modal yang besar karena bahan bakunya dapat kita temukan dengan mudah, yakni sisa organik. Kemudian pengolahannya yang juga terbilang mudah untuk sebuah produk lingkungan. Sama halnya dengan sabun daur ulang, modal yang diperlukan relatif rendah, bahan bakunya murah, yakni minyak jelantah dan soda api, dan proses pembuatannya sederhana. Namun jika ingin lebih kompleks, sabun ini dapat melakukan pengolahan yang lebih rumit, namun kita tetap memiliki kesempatan untuk menilai pengolahan apa yang ingin kita terapkan. Dari perbandingan yang telah dalam tabel sebelumnya, dapat kita lihat dalam skala prioritas ini, prioritas utama untuk jenis bisnis yang baiknya dan baik untuk dikembangkan untuk urutan pertama adalah ekoenzim, diikuti oleh Bookstore di tempat kedua, dan sabun daur ulang, kemudian dan aquaponik. Sekiranya itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.